Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya. Sekarang ini saya akan mempraktekkan sabun-sabun yang sudah saya buat. Kalau dipakai untuk mandi itu gimana? Karena saya nggak mungkin memperagakan mandi kan. Jadi ini saya pakai saja untuk cuci tangan. Sekaligus saya pengen ngasih tahu ke teman-teman gimana cara menyimpan supaya sabunnya itu tidak cepat habis gitu ya. Dan tidak melenyek. Karena kalau sabun-sabun kita itu kan apalagi kalau banyak soft oilnya itu biasanya melenyek sabunnya ya kalau sudah dipakai agak-agak melenyek gitu. Nah, supaya nggak melenyek itu nanti pakai wadah seperti ini ya, nanti saya peragakan. Nah, ini saya akan memakai sabun saya yang labu, pakai sama-sama pakai labu kuning, tapi kalau ini yang pakai resepnya yang zakeka, zaitun kelapa kanola. Kalau yang kuning ini yang full pakai minyak kelapa. Nah, ini sama-sama pakai labu kuning, tapi hasilnya berbeda ya. Hasilnya berbeda, warnanya berbeda, kelembutannya juga berbeda. Tapi ini juga masih lembut. Nah, ini kemarin kasusnya agak lebih sulit untuk mengental karena memang saya pakai perbandingan air itu cukup banyak. Saya pakai 50% ya dari jumlah minyaknya. Nah, ini tapi setelah dimasukkan ke cetakan tetap saja bisa memadat dan sangat bisa dipakai sabunnya. Nah, oke, sekarang kita praktek ya karena banyak yang japri saya, Bugong, itu sabunnya kalau dipakai enak apa enggak gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa sabun kita itu memang menghasilkan gliserin alami. Jadi kalau dipakai itu sangat-sangat lembut di tangan gitu ya. Oke, yuk sekarang kita praktek. Kita akan pakai sabun yang pertama dulu. Nah ini adalah sabun yang saya buat hanya dengan minyak kelapa. Seperti apa? Kita lihat ya. Kalau dipakai, misalnya itu akan menghasilkan seperti apa. Nah, gini teman-teman. Nah, ini sabunnya, busanya sangat banyak ya. Busanya sangat banyak ya, dan lembut juga di tangan. Saat di tangan sangat lembut. Ini kita pakai labu ya. Ini labunya sama, cuma hanya beda minyaknya beda. Nah, ini teman-teman, ini dibilasnya gampang apa enggak? Gampang sekali ya. Gampang sekali dibilasnya, cepat bersih dan hasilnya itu kesat. Hasilnya itu meskipun lembut di tangan tapi meskipun lembut di tangan tapi keset gitu loh, setelah dibilas itu kesat, jadi tidak ngenyet gitu ya. Nah, sekarang kita coba sabun yang ini sama-sama sabun labu kuning tapi kita pakai minyak zaitun, kelapa dan kanola. Apakah busanya banyak? Ada keluar busa, tapi memang tidak sebanyak yang pertama ya. Ya, busanya tidak sebanyak yang pertama. Ini lebih lembut rasanya ya, rasanya lebih lembut di tangan, rasa sekali. Ya, ada busanya begini ya, lebih lembut. Kita lihat ya bahwa memang minyak kelapa itu sangat menghasilkan busa. Kalau yang kita campurkan dengan minyak yang lain, apalagi kayak minyak zaitun dan sebagainya, itu lembut sehingga memang jumlah busanya tidak sebanyak kalau kita hanya pakai minyak kelapa. Tapi ini sudah cukup lembut, cukup berbusa dan lembut. Jadi ini apa ya, balance. Kalau saya seneng ini karena balance gitu ya. Jadi kelembapannya dapat, kelembutannya dapat, membersihkannya juga dapat, sekaligus juga busanya juga dapat. Karena kalau orang kita kan masih suka busa ya teman-teman ya. Kok enggak lega kayaknya Bugong kalau mandi itu enggak ada busanya gitu. Nah ini lihat ya, sangat mudah dibersihkan. Ya, sangat mudah dibersihkan. Dan kita sangat mudah dibersihkan, bersih. Nah, saya ingin sampaikan ke teman-teman, kalau mau lebih awet sabunnya, carilah wadah seperti ini, pelangkringan apa ya istilahnya, pelangkringan sabun. Jadi buat naruh sabun itu yang ada rongga-rongganya gini loh, ya, yang ada rongga-rongganya supaya airnya itu menetes ke bawah, gitu ya. Ini juga anak saya produksi, harganya murah, nggak sampai 10.000 ya. Bisa dilihat di Harka Living. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang berada di kelas sabun maupun yang melihat channel YouTube saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat baik bagi teman-teman semua. Assalamualaikum, salam ekoenzim.